Pada pagi ini kami dikumpulkan untuk mengingat kembali kemenangan yang begitu besar yang Kau nyatakan kepada seluruh dunia ini, bahwa Kau menang atas maut. Dan kami boleh ada di tempat ini karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika kami duduk diam, Kau ingatkan kami kembali kepada karya-Mu yang begitu luar biasa bagi kami semua. Makna kebangkitan-Mu bagi hidup kami, bukan saja sekarang, tetapi jauh ke depan sampai kepada kekekalan. Ajar kami Tuhan, pakai hamba-Mu supaya firman-Mu dan kebenaran-Mu saja yang nyata bagi kami semua, yang mengubahkan kami untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Saya bilang minta izin, asal nggak ada yang buka masker, saya buka masker, gitu ya. Karena wow, saya kalau khotbah gini nggak bisa napas. Jadi akhirnya hidungnya mampet, suaranya nggak keluar gitu ya. Nah, memang Paskah ini, Paskah dan Natal itu kalau digabungin jadi napas ya. Kalau nggak bisa napas, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi jangan jadi orang Kristen napas ya. Natal Paskah aja. Ya, Paskah buat kita sebenarnya buat hamba-hamba Tuhan, Paskah dan Natal itu saat yang cukup sulit. Kalau sudah mengembalakan, sudah berkhotbah berpuluh-puluh tahun, bayangkan setiap Natal dan Paskah mau khotbahin apa gitu. Nah, saya mau beritahukan bahwa Alkitab kita dipenuhi dengan berita-berita Paskah dan Natal yang luar biasa. Dari Perjanjian Baru maupun sampai jauh ke depan ke Perjanjian Lama, itu penuh dengan berita Paskah dan Natal. Jadi saya katakan buat hamba Tuhan tidak akan kehabisan bahan kok. Ya walaupun saya cuma ya baru beberapa tahun jadi ya pengkhotbah ya, 30 berapa tahun. Tapi saya merasa nggak pernah kehabisan bahan. Apalagi khususnya ketika kita bicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa sekali buat saya. Karena tanpa kebangkitan Tuhan Yesus maka iman kita menjadi sia-sia. Tapi saya mau kita melihat bersama-sama dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya yang merupakan nubuat akan kematian dan sebenarnya termasuk kebangkitan Tuhan Yesus itu dinyatakan di dalam Yesaya 53. Dari Yesaya 53 kita akan lihat bersama-sama dari ayat 1 sampai 12. Tidak panjang-panjang ya, tidak seluruh pasal 53 atau seluruh kitab Yesaya. Kalau mau belajar kitab Yesaya seluruhnya boleh juga. Tinggal kasih tahu Bugem supaya daftar aja ya. Saya izinkan kok untuk ikut kelasnya ya. Kebetulan saya lagi mengajar kitab nabi-nabi besar. Sekarang ini lagi membahas kitab Yehezkiel. Sudah itu Daniel dan selesai 5 kitab nabi-nabi besar. Nah, saya nggak akan khotbah 5 kitab, hanya 1 pasal dan dari ayat 1 sampai 12. Karena ini penting sekali. Ini penting sekali untuk mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ayat pembukaannya 1 sampai 3 bilang gini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semangatnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka yang terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, pembukaan 3 ayat ini betul-betul menyatakan sesuatu yang begitu buruknya. Begitu buruknya. Siapa ya? Karena menggambarkan kondisi Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan menuju salib. Sampai di kayu salib, orang tidak ingin melihat rupanya. Kalau kalian ingat Passion of Christ, ya,
Kalau kita nonton Passion of Christ, rasanya wow, begitu mengerikan melihat penyiksaan dan melihat penderitaan Tuhan Yesus yang alami, sampai bentuk muka tubuhnya itu begitu rusaknya. Bahkan bintang filmnya berkata, ya, dia tidak sengaja terkena pecutnya, itu setengah mati, dia bilang sakitnya. Coba membayangkan apa yang dialami Tuhan Yesus yang sesungguhnya bukan cuma sekedar nggak sengaja kepecut gitu ya. Ini betul-betul dipecut dengan kail yang sengaja menyompek punggungnya dan mukanya dan semua kondisi tubuh jasmaninya. Di dalam film itu kita melihat bahwa masih ada secari kain yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam film itu. Tetapi kalau kita mengerti sistem penyalipan oleh Romawi, itu betul-betul di straight out sama sekali, tidak pakai apa-apa, dipermalukan habis-habisan. Sehingga ayat ini betul-betul menyatakan seperti inilah kondisi yang akan dialami. Kondisi yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Ini beratus-ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Karena kasih Allah yang begitu besar akan isi dunia ini. Karena kasih Allah yang begitu besar akan isi dunia ini. Dalam 3 ayat ini saya bisa katakan inilah caranya Allah menyatakan kasihnya, yaitu dengan cara menyediakan jalan untuk kita. Kasih Kristus yang dinyatakan pada kita memberikan jalan buat kita. Jalan apa? Jalan menuju ke surga, jalan menuju keselamatan kekal, jalan menuju kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kasihnya di atas kayu salib dengan segala penderitaannya membuat kita semua memiliki jalan yang pasti menuju surga. Ini yang saya mau kita semua ingat. Jadi tidak cuma setiap tahun merayakan Paskah, setiap tahun merayakan Natal, dan sesudah Paskah lewat, dan ini semua pesan Paskah ini hilang dari pikiran kita, hilang dari ingatan kita, bahkan hilang dari kehidupan kita. Saya mau kita semua ingat selalu bahwa apa yang dialami Tuhan Yesus inilah yang memberikan jalan buat kita semua menuju keselamatan. Sesudah 3 ayat pertama ini, ada yang menarik sekali. Kata yang paling penting di dalam Yesaya 53 ini, yaitu kata tetapi. Kata tetapi. Karena kata tetapi ini benar-benar menunjukkan seperti apa posisi Kristus yang membuat dia harus mengalami itu semua. Katakan tetapi sesungguhnya, kata tetapi pertama ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah. Nah, ini kontras yang menarik sekali. Tetapi sesungguhnya penyakit kita. Dan lebih konyolnya lagi, kita pikir ya dia kena tulang, dia kena dipukul dan ditindas Allah karena pelanggaran dia. Yang sebenarnya, tetapi itu mengatakan kasihnya sudah menyediakan kesembuhan buat kita sekalian. Amin. Kasihnya menyediakan jalan, kasihnya menyediakan kesembuhan bagi kita semua. Kesembuhan apa? Saya tidak mengatakan hanya kesembuhan jasmani. Iya, kesembuhan jasmani ini penting. Kalau kita melihat pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus selama di bumi 3,5 tahun, banyak menyembuhkan. Tapi berapa banyak yang disembuhkan ada di bawah kaki salib ketika Tuhan Yesus disalib? Hanya beberapa wanita, ibu-ibu, dan 1 murid Tuhan Yesus. Berapa banyak yang disembuhkan dari sakit penyakit? Karena tujuan utama kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah kesembuhan rohani. Itu jauh lebih penting
Saya tidak mengatakan kesembuhan jasmani tidak penting. Kesehatan kita sangat penting sekali. Tetapi terlebih penting lagi, perhatikan setiap kali Tuhan Yesus menyembuhkan, dia mengatakan apa? Bicara mengenai keselamatan, kesembuhan rohani yang menjadi utama. Itu ditekankan. Kasihnya menyediakan kesembuhan bagi kita. Tetapi yang kedua berkata gitu, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur yang kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh. Sembuhkan semua dari semua penyakit dosa kita. Amin. Kita ada di sini karena kita semua orang-orang yang sudah disembuhkan. Kita yang sudah disembuhkan dari segala penyakit dosa. Kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa kasihnya menyediakan bukan saja kesembuhan, tapi keselamatan bagi kita semua. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya segala kejahatan kita. Kasihnya ini juga menyediakan pembenaran bagi kita sekalian. Karena apa yang dialami Tuhan Yesus, kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kasihnya itulah yang sudah membebaskan kita. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Gak ada. Biarkan saja dia dimasukkan dalam kubur. Maka cuma mengingat, menjaga kubur itu supaya memastikan bahwa dia sudah mati dan tidak akan kemana-mana. Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, dia harus menanggung itu semua. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dari kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Amin. Kalau semua yang terjadi pada Kristus, kita bisa ada di tempat ini. Dan kita bisa menikmati sejuknya AC yang baru. Kita bisa menikmati tempat yang indah. Kita bisa menikmati suasana yang luar biasa. Ya, kasihnya sudah menyediakan bagi kita pengharapan untuk hidup kita. Saya suatu ketika berkata, ya mami ulang tahun, dia bilang, ya semua ada yang bilang make a wish, tapi nggak tahu kalau Esther memperhatikan yang dikatakan di phone bukan make a wish. Nggak begitu disadari ya, karena Ivan mengatakan make a hope. Kenapa? Apa bedanya wish dengan hope? Wish dalam bahasa Inggris itu dengan konotasi mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita dapat, mudah-mudahan kita memperolehnya, kita mudah-mudahan ini terjadi. Itu make a wish.
Tetapi hope, pengharapan itu bukan sesuatu yang mudah-mudahan. Hope adalah sesuatu yang pasti. Disinilah kita bisa melihat sesuatu yang pasti terjadi. Itu hope. Sehingga pengharapan kita bukan sesuatu yang mudah-mudahan nanti pada akhirnya itu bisa terjadi dengan kita. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Yang dilakukan Tuhan Yesus bukan supaya kita punya mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan kebaikan kita cukup banyak sehingga kita patut masuk surga. Kasihan sekali Adam ya. Salah sekali udah habis ya. Kita salahnya lebih banyak bisa masuk ya. Nggak akan. Tetapi segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita itu ditimpakan kepada Yesus Kristus, dan kematiannya menyediakan pengharapan yang pasti. Pengharapan, sesuatu yang pasti untuk kita sekalian. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Amin. Sesuatu yang pasti. Penebusan Yesus Kristus bukan mudah-mudahan kita bisa selamat, tapi dikatakan dengan pasti, sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang benar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Yesaya 12 ayat yang luar biasa sekali, yang memberikan jaminan kepada kita sekalian. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dia tidak diam di kubur dan terhina untuk selama-lamanya. Dikatakan di dalam ayat ini, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Yesaya 53 ayat 13-15. Ini yang luar biasa. Kebangkitan Kristus bukan mitos. Kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang nyata. Begitu banyak orang yang tidak mau percaya akan penderitaan Kristus. Begitu banyak orang yang tidak mau percaya akan kematian Yesus Kristus. Begitu banyak orang yang tidak mau percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Begitu banyak. Dan mereka yang memutuskan betul tidak mau percaya tidak akan mendapatkan namanya pengharapan. Mereka akan masuk dalam kategori mudah-mudahan. Dengan ketidakpercayaan mereka bisa menikmati kehidupan kekal. Dengan ketidakpercayaan mereka kepada kenyataan karya Allah yang begitu besar, mereka berharap mereka mendapatkan apa yang mereka pikir itu terbaik. Tapi kehidupan di luar Kristus tidak ada pengharapan. Karena kebangkitan Kristus yang sudah jelas dan nyata membuat kita semua mempunyai pengharapan yang pasti. Kebangkitannya sudah memberikan jaminan buat kita sekalian. Jaminan apa? Kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal. Itulah sebabnya Allah sangat, perhatikan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya
nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Kristus adalah Tuhan, kemudian Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 9-11. Sesuatu yang pasti, akan tiba waktunya bahwa tidak akan ada lidah yang tidak mengaku, tidak akan ada lutut yang tidak bertelut. Yang ada adalah mereka mengaku dan terlambat, dan tidak ada pengharapan sama sekali, tidak ada pengharapan kekal. Saya bersyukur kita merayakan Paskah bersama, sesuatu yang luar biasa. Saya bersyukur karena kita semua yang hadir di tempat ini maupun di live stream bisa mendengarkan apa yang dinyatakan Tuhan dalam Yesaya pasal 53. Tapi tindakan iman dibutuhkan untuk kita semua. Ya, ketika merayakan Paskah ini kita mengatakan, iya betul, dia sudah mati. Ya betul, dia sudah menjalani semua hukuman yang sepatutnya adalah untuk kita. Tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar akan isi dunia ini, dia berikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya beroleh selamat. Dan bukan saja selamat nanti, tetapi dia sudah selamatkan kita sekarang, dan memberikan pengharapan yang pasti untuk masa yang akan datang, sampai kepada kekekalan, sampai kepada kebangkitan kita sendiri, sampai kepada kebangkitan kita sendiri. Semua kita yang percaya kepada Yesus Kristus akan dibangkitkan untuk berkumpul bersama-sama dengan Kristus, yang merupakan yang sulung dari segala yang bangkit. Itu jaminan. Itu harus jadi pengharapan kita. Kalau memang kita hidup dalam pengharapan seperti itu, apa sih dalam tindakan kita setiap harinya? Betulkah kita hidup dalam kemenangan Kristus? Sebagai anak-anak Tuhan, betul nggak kita hidup dalam kemenangan? Saya tidak mengatakan hidup dalam kemenangan berarti punya mobil yang mewah. Bukan itu. Punya rumah yang bagus, punya istana. Bukan itu. Tetapi sikap hidup penuh kemenangan itu dinyatakan dalam segala tingkah laku perbuatan kita sehari-harinya. Bahwa kita adalah anak raja, bahwa kita adalah anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, maka segala yang kita katakan, segala yang kita lakukan, segala perbuatan kita, segala yang ada dalam pikiran kita harus tertuju kepada Kristus. Harus menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan, dan semua lutut, termasuk lutut kita, bertelut. Kadang-kadang kita berkata, kita ingin ditinggikan. Kita ingin ditinggikan, ya. Kita ingin supaya orang-orang menghormati, menghargai kita. Tapi kita lupa prinsip yang paling penting yang dikatakan dalam Filipi pasal 2. Bagaimana supaya akhirnya semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Sehingga kita harus perhatikan. Saya bacakan 3 ayat pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 8. Katakan ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini attitude yang sama, sikap hidup yang sama, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, telah merendahkan dirinya, telah membatasi dirinya sendiri, telah membatasi kekuasaannya, telah membatasi keluar biasaannya, keilahiannya, dan mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang budak, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan kita baca semua Yesaya 53.
Inilah saya katakan ketika merayakan Paskah bersama, merayakan kemenangan Kristus bersama, yang akan meninggikan kita, dan akan tiba waktunya kita akan ditinggikan bersama-sama dengan Kristus. Tapi ingat bahwa sekarang ini tugas kita untuk menyatakan Kristus, sikap Kristus, pikiran Kristus, hati Kristus dalam kehidupan kita setiap harinya. Bagaimana Kristus mementingkan Bapaknya di surga, bagaimana Kristus mementingkan kehidupan kita semua, bahkan rela turun pada posisi yang lebih buruk dari yang kita alami, supaya kita semua bisa naik. Begitu pula kita semua, ketika kita berpikir saya ingin supaya akhirnya hidup kita ditinggikan, ayo adu cepat melayani. Ayo adu cepat melayani. Melayani siapa? Melayani mereka yang rendah, melayani mereka yang lebih rendah. Begitu banyak di sekeliling kita yang membutuhkan kasih Kristus, kasih Kristus yang menyembuhkan, kasih Kristus yang menguatkan, kasih Kristus. Tadi saya sudah sebutkan, kasih Kristus menyiapkan jalan bagi mereka semua. Kasih Kristus yang apa? Yang menyembuhkan. Dan yang ketiga, kasih Kristus yang menyelamatkan, kasih Kristus yang membenarkan, kasih Kristus yang membebaskan, kasih Kristus yang memberikan pengharapan. Itu akan mereka bisa lihat dari kita semua ketika kita melakukan seperti yang dilakukan Yesus Kristus kepada mereka di luar sana. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah. Dan kasih Allah sudah kita terima ketika kita menyatakan diri percaya dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan saatnya sekarang kita menyaksikan kasih itu kepada orang lain. Ketika kita merayakan Paskah, sekali lagi saya katakan, inti dari Paskah adalah kasih ke Allah, kasih Allah kepada kita yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang sudah begitu mengasihi kami semua, bahkan mengutus anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, datang ke dalam dunia ini, merendahkan dirinya, bahkan dihina, dicerca, dipukul, disiksa, dibunuh di atas kayu salib. Dan kami, begitu banyak orang berpikir itu semua karena buruknya dia dan terkena tulah dari Tuhan Allah Bapa. Tetapi sesungguhnya dia tanggung semua yang seharusnya menjadi bagian kami. Dan biarlah kami Tuhan yang sudah menikmati kasih ini, menghidupi kasih ini, dan menyatakan kepada dunia akan kasih yang Kau sudah nyatakan di atas kayu salib. Dan kubur yang kosong itu menjadi bukti kemenangan-Mu